Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitra dari kelas 3B. Di sini saya akan mereview hukum pidana lanjutan yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SIMH dan asisten dosen Dr. Muhammad Rendy Ridayandi SIMH. Bab kelima, alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Pertama, alasan hapusnya kewenangan menuntut. Tidak adanya pemanduan pada delik aduan atau class delik. 2. Nebis in idem pasal 76 KUHP. 3. Matinya terdakwa pasal 77 KUHP. 4. Daluarsa pasal 78 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara atau afdoening buiten proses pasal 82. 6. Adanya abolisi dan amnesti diatur di luar KUHP. Tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan, sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Macam-macam delik aduan. Pertama, delik aduan atau absolut, suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dan dari kejahatan, maka hanya dengan pengaduanlah baru dapat dituntut. 2. Delik aduan relatif. Delik aduan yang tidak bergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu. Keistimewaan atau kekhususan delik aduan absolut. Dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. 2. Dalam delik aduan absolut, pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau on split bir. Artinya, dengan adanya pengaduan berarti berlaku untuk semua pelaku kejahatan walaupun tidak disebutkan satu persatu. Oleh karena itu, dalam delik aduan yang absolut, pengaduan mutlak harus ada sebab. Tanpa pengaduan, pelaku dan peserta lainnya tidak dapat dituntut. Dalam delik aduan relatif, yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Dalam delik aduan relatif, pengaduannya dapat dipisahkan atau split bar. Artinya pelaku atau peserta kejahatan yang tidak dapat dituntut apabila tidak dapat disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak menggaduh? Berdasarkan pasal 72 dan pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang mereka terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan. Tidak ada dituntut jika tidak ada pengaduan yang terkena kejahatan, dan pasal 322 ayat 2 tentang membuka rahasia. Tenggangan waktu pengaduan. Sejak saat orang berhak mengadu mengetahui ada kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut atau delik aduan relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia, 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia, pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan, tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. 2. Nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem, nemo debet atau nemo debet bis vexari, yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dasar atau ratio dari asas ini adalah untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan. 2. Untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang mendapat keputusan hakim. 3. Matinya terdakwa pasal 77. Kewenangan menurut pidana menjadi kehapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. 4. Daluarsa atau avengering. Pasal 78 KUHP. Alasan diberlakukannya daluarsa adalah karena sangat mempengaruhi daya berlakunya penuntutan, sehingga memperlemah ingatan terhadap gangguan atas keterlibatan yang telah dilakukan. Dengan demikian mengurangi pula kegunaan dari penuntutan pemindanaan. B. Menyulitkan pembuktian karena memperkecil kemungkinan akan berhasilnya penuntutan. Jadi, maksud dari daluarsa atau tegangan waktu ini adalah untuk memberi kepastian dan ketertiban hukum, terutama untuk penuntut umum dan terdakwa, terlebih-lebih untuk terdakwa. Batas waktu daluarsa menurut pasal 78 KUHP untuk semua kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan dengan percetakan adalah 1 tahun. 2. Untuk kejahatan yang diancam hukuman denda, kurungan atau pidana penjara paling lama 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 6 tahun.
3. Untuk kejahatan yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 3 tahun, daluarsa adalah sesudah 12 tahun. 4. Sedangkan untuk kejahatan yang diancam pidana mati atau seumur hidup, daluarsanya adalah sesudah 18 tahun. Alasan atau dasar penerimaan waktu daluarsa adalah tersangka atau terdakwa melarikan diri harus lebih lama dikeluarkan dari penjara dibandingkan orang yang benar-benar menjalankan hukuman. 2. Ingatan orang terhadap kejahatan-kejahatan yang lebih berat akan lama hilangnya. 3. Kemungkinan untuk memperoleh barang bukti semakin berkurang sehingga sukar untuk dikumpulkan karena hilang atau rusak. 4. Memberikan rasa kepastian hukum pada masyarakat. Penentuan tenggangan daluarsa menurut pasal 79 KUHP dihitung pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali untuk kejahatan pemalsuan surat atau uang dihitung esok hari sejak kejahatan diketahui. Rasionya adalah untuk menghindari orang yang cerdik pandai akan menggunakan surat setelah batas terakhir daluarsa. 2. Perampasan kemerdekaan. Batas daluarsanya adalah dihitung mulai dari berikutnya setelah orang sudah kemerdekaannya dibebaskan. Kemerdekaan atau matinya orang terhadap kejahatan itu dilakukan. Rasionya adalah apabila tidak ditentukan batas daluarsanya, dikhawatirkan akan habis waktunya sebelum kejahatan diketahui. 3. Pelanggaran terhadap pencatatan sipil dihitung sejak saat daftar pernyataan dilakukan. Penangguhan dan penghentian daluarsa. Penangguhan daluarsa suspension fund deferring atau penghentian untuk sementara waktu tenggang daluarsa apabila pengaduan dicabut maka tenggang waktu apa berjalan lagi dan waktu sebelum penangguhan tetap dihitung pasal 81 KUHP. 5. Penyelesaian di luar beracara. Afdoining Boyton proses atau AFCOF atau tembusan. Hal ini berlaku untuk perkara pelanggaran saja, yaitu pertama, terhadap perkara pelanggaran yang diancam denda saja. Kedua, maksimum denda harus dibayar. 3. Diperlukan kuasa dan dari pejabat yang ditunjukkan undang-undang. 6. Abolisi dan amnesti. Abolisi menadakan wewenang dari jaksa untuk menuntut hukum. Amnesti wewenang yang lebih luas, yaitu meniadakan wewenang untuk menuntut dan menjalankan eksekusi baik sebelum ataupun sesudah eksekusi. Perbedaan absolut dan amnesti. Absolut hanya menggugurkan penuntutan terhadap mereka yang belum dihukum, sedangkan amnesti menghentikan penuntutan dan menjalankan pidana semua akibat hukum sebelum dan sesudah tuntutan dihapuskan. Dalam memberikan abolisi dan amnesti, presiden diberi kuasa. Undang-undang artinya presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR. Alasan digugurnya hak untuk melaksanakan hukuman. Pertama, dalam KUHP, matinya terpidana pasal 83. Kedua, daluarsa pasal 84 sampai 85. B. Di luar KUHP, amnesti dan gerasi. Daluarsa menjalankan pidana harus apabila pertama 2 tahun mengenai semua tidak pidana pelanggaran dan 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan, ditambah sepertiga dan lamanya tenggangan daluarsa bagi kejahatan lainnya. Pidana mati dan tidak ada daluarsanya. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Gerasi adalah merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian atau seluruhnya, atau merubah hukum yang berlainan sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah pertama, sebagai koreksi atas keputusan pengadilan. Kedua, dapat dilakukan oleh terhukum atau hakim karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdapat kesalahan atau kekhilafan akibat hukum. Dari adanya gerasi, pertama, presiden menolak permohonan gerasi, berarti terhukum harus menjalankan hukuman seluruhnya. Presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Dan presiden mengadakan perubahan hukum atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya, hukuman mati dirubah menjadi hukuman seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Macam-macam gerasi. Pertama, gerasi duduk. Kedua, gerasi jalan. Ketiga, gerasi jabatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.